kalau tarik kita ngomong 4 tahun tersebut saat 2021, 22, 23, 24, 25 ya 5 tahun lah berarti ya. This is the best performing year definitely. This year Definitely the best. Iya, definitely the best performing year ever. Outlook gue nggak berubah sebenarnya dari apa yang gue pernah share. Gue masih still big believer in extended. Gue masih big believer. Nah, apa nih playbook di crypto, masih ada apa lagi yang menarik? Menurut gue udah sangat sedikit. Kalau tanya gue, I don't know, gue boleh atau nggak ngomong di sini, but gue super big believer in prediction market ya. Gue nggak consider Bitcoin itu pergerakannya mirroring any asset class menurut gue. Bitcoin definitely still the best performing asset of all time. Ya. Hello guys, welcome back to Popin, podcastnya Pintu. Dan hari ini kita ada tamu yang sangat spesial, tapi sebelum itu disclaimer dulu. Kita hari ini mau ngomongin banyak. Nah, tapi teman-teman harus tahu kalau semua yang kita ngomongin hari ini adalah personal opinion dan for educational purposes only. Jadi teman-teman, semua ini adalah not financial advice, dan make sure you do your own research dan have your own risk management gitu ya. So, without further ado, kita kedatangan lagi Mr. Andreas Tobing. Kedatangan lagi, let's go. Gue disummon lagi di sini. Kayak actually our first guest yang 2 kali nih. Oh serius lu? Iya. Serius? Nah, Wah, berarti suatu kehormatan. tamu-tamu yang lain nanti ada second gilirannya juga. Kita mau round trip. Bukan trip. Thank you loh. It's an honor balik ke sini lagi. Iya. Thank you, man. How are you, bro? Gimana? How's life lately? Wah, good lah. Good. Very good. It's magic year lah buat gue. Serius? Iya. Life changing year. Kita waktu itu podcast kapan ya? Tahun lalu gak sih? Tahun lalu ya? 2024 ya? Udah selama itu ya? Iya kayaknya. Iya, udah setahun ya lebih ya? Gue gak lupa lagi. Waktu itu udah Hyper Liquid atau belum ya? Udah deh kayaknya. Oh belum ya? Belum malah. Serius? Belum ada Hyper Liquid? Oke. Apa udah? Oke. Udah kaya lah waktu itu lo. Enggak lah belum. Oh tapi tahun ini current condition lebih gila lagi sih. Serius? Serius. Gue sangat lucky lah. Gue benar-benar ngerasa gue tuh sangat beruntung, sangat lucky. I'm in a very good position right now. Sangat bagus. Tapi ya, actually gue nggak manage to exit at the top. Okay. Pas kemarin akhir September, gue nggak manage to exit at the top. So ada drawdown dikit gitu ya. But in general, I'm very happy man. Gila. Dan ini maksudnya lu ngomongin satu cycle atau ngomongin actually tahun ini doang? Gue kan teman-teman tahu ya, gue kan masuk 2021 kan. Actually pertama kali gue kena expose ke market crypto 2021. But kalau tarik dari kalau tarik kita ngomong 4 tahun tersebut saat 2021, 22, 23, 24, 25 ya 5 tahun lah berarti ya. This is the best performing year definitely. This year Definitely the best. Iya, definitely the best performing year ever dari sepanjang portfolio gue. Dan kalau kita tarik total perjalanan, wah, gue very happy man lah, very lucky. Really? I'm actually shocked loh. Gue actually shocked kalau 2025 lu better than 2024. Jauh men, jauh banget. Karena to be honest, gue bahkan yang gue mau lead pertanyaan adalah it seems like 2025 is one of the hardest years in crypto gue menurut. Iya. One of the hardest year, but kalau lu position correctly menurut gue you can still make lots of money sih menurut gue. Gue consider bukan gue paling jago ya, gue paling lucky lah. Really? Gue beruntung lah. Ada beberapa position ya. Actually kan gue udah beli Bitcoin juga dari Januari 2023 dan belum gue jual sampai sekarang kan. And Ethereum is not really good lah. Stable coin. Iya, stable coin lah. Tapi kayak dari Hyperliquid itu gue life changing, gila banget, bener-bener parah banget. Dan dari beberapa yang lain ya banyak kayak few good trades lah yang gue alami di sini. Nanti kita bedah satu nih. Gue menarik banget. Tapi boleh gak kita masuk dulu ke 2025 ini sebenarnya tahun untuk kripto menurut lu in general ya, bukan ngomongin hoki. Maksudnya kayak market in general yang lu kan ngobrol kanan kiri segala macam. 2025 faktanya nih ya, gue cerita sama lu. Gue gak tahu kondisi teman-teman lu gimana, tapi gue survei internal lingkungan gue lah. Teman-teman gue internal lingkungan gue, mungkin sampelnya dari 10 ya 8 sampai 9 itu actually not making money. 1-2 yang make money. Kalau kita tarik sampelnya ke 100 lebihan, actually mungkin cuma 10 yang make money. Wow. So the sample is like 10% lah ekonomi. Iya, gue bisa bilang ini lingkungan gue balik-balik ya.
Gue nggak tahu. Lumayan lah sample size Andreas Tobing lumayan. Iya, gue nggak tahu kondisi kalian semua gitu. But actually, in general banyak sekali yang losing money. Justru losing money. Mereka masuk crypto market berharap untuk bisa make money, Betul. but end up losing money. Betul. Gitu. Mereka berharap, mereka beli altcoin, berharap bisa outperform Bitcoin, end up losing money. Mereka beli meme coin, end up losing money. Mereka trading futures, end up losing money. Gue bener-bener ngeliat justru jauh lebih banyak samples yang losing money dibanding make money. So dengan dasar itu makanya gue bilang I'm a very lucky guy. Gue beruntung gitu loh. Gue nggak ngerasa gue lebih pintar dari lu semua. Gue nggak ngerasa gue lebih pintar dari kebanyakan orang karena banyak sekali juga teman-teman gue yang pro gitu loh. Mereka jago gitu. But ya end up malah losing money juga gitu loh. Tapi would you say ini Jadi kalau misalnya sorry kalau kita ngomong 2025 ya in general gue bisa bilang it's not a good year sebetulnya. Banyak sekali yang kayak berdarah malah gitu. betul. Gitu loh. Gue lihat di Twitter juga banyak banget yang ya hurt lah dari market gitu. Apalagi kemarin 10-10 biggest liquidation event in history. Itu temen gue beberapa kena loh. Dan dalam size yang besar gitu. So gue jujur gimana ya? Gue mau yang kayak ngeboasting gue gue being very profitable juga kayak gue juga di satu sisi prihatin lihat aduh teman gue banyak yang nggak make it gitu loh, ngerti kan? Tapi gimana ya, memang market seperti itu. Orang memang Dan market Betul. seperti itu. Ujung-ujungnya gue selalu melihat fenomenanya mau di crypto market, di stock market semua gitu. Most retailers tuh losing money gitu loh. Ngerti kan? Most ya, gue gak bilang semua gitu. Most tuh ya end up losing money gitu loh. Tapi sedikit lah yang bisa make money gitu. Wow. Iya. Tapi would you agree kalau selama lu tahu kripto ya, kayak wouldn't this, menurut lu ini 2025 itu tahun bull tersusah sepanjang masa gak? Gue setuju sih. Iya gak sih? Tahun bull ya? Bull ya. Karena kan kalau ngomongin cyclicality 1 tahun naik, 3 tahun 1 tahun turun, 3 tahun naik. Exactly. Ya kan? And then harusnya hypothetically biasanya tahun ketiga yang paling, itu justru yang paling rocket. Blow off topnya. Right. Benar. Kalau kita track ke belakang kan soal gitu. Tapi kalau kita lihat performance this year Bitcoin itu currently ya dengan posisi Bitcoin 92.000 something ya per hari ini itu gue lihat -1% dari yearly opennya gitu. Jadi kayak it's not a good year actually gitu loh. Kalau untuk teman-teman yang di crypto market. Ya especially yang holding spot doang gitu kan. Bener gitu. Banyak sekali yang kayak ya justru ya bener lu bilang ini bull tersulit, yang tersusah dan malah ekspektasi orang kan Q4 pada party kan. Malah koreksi gitu loh. Ekspektasinya kan ya we know lah kalau based on cyclical ya mestinya Q4 pada party gitu. End up enggak gitu. Jadi kayak susah gitu. Gue mau tahu dong kalau lu sendiri gimana bro? Gue belum nanya lu sendiri gimana bro? Oh gue di-expose. Enggak, in general gimana gitu? I didn't lose money but I didn't make a lot juga sih. Oke. Jadi kayak Still plus ya? Ya hovering dikit doang lah gitu. Oke. So kayak apa ya, memang nggak sesuai ekspektasi sih itu biasa Oh, gitu. I see. Kayak kan harapannya mungkin ya sama kayak teman-teman nih coba relate. Wah bikin resolusi awal tahun ya kan. Iya. Wah tabungan by Desember udah segini. Iya, Masa iya. Bitcoin udah sampai at least ya 130, 140 gitu kan. Ada yang optimis sampai 160, 80. Nggak tahu lah apa gitu kan. Kayak wah kalau udah segitu gua harusnya tabungan udah segini nih gitu kan. Nothing like that ya kan. It's very far from kayak my personal goal sama my personal expectation lumayan jauh gitu kan. Jadi kayak ya secara moral juga kayak ya udah nih kering nih liquidity. Susah nih, nggak bisa, it's not a period. Kayak menurut gue dari kayak expertise kita di crypto kadang-kadang kan kita ngarapinnya ya liquidity ya kencang, volume ada, kita bisa make money gitu. Kita bisa cari alpha, cari inefficiencies, mungkin kita bisa capitalize. Tapi ya mungkin realitanya per sekarang ya belum kelihatan gitu. Jadi makanya aku lagi cari hopium sama understanding. Jangan dari gue dong. Tapi lucu ya. Ini gue rasa kita tuh lagi di humble. Maksudnya gini, most crypto guys tuh juga lagi di humble market. Karena kalau lu lihat actually ya, yang menangis tuh crypto bros doang. Stock bros itu pada happy loh. Iya kan? Lu lihat stock bros teman-teman gue yang di saham tuh pada happy. Lagi pada actually happy. Jika sebelum-sebelumnya mereka yang menangis, kita yang happy, kita lagi ya kayak dibalik aja karena Peter Schiff juga ya. iya, karena lu lihat S&P this year itu udah up 16% gitu. Kalau Shanghai
sekitar 18%. Tergantung lu mau tariknya dari mana ya gitu loh. Terus IHSG aja bisa belasan persen, setahu gue 16-18, almost 20% mungkin naiknya gitu loh. Bitcoin yang bisa dikatakan indeksnya minus 1% gitu. So ya market ya will still be market lah gitu loh. Nggak segampang itu ditebak gitu menurut gue. Tapi thank you lo udah sharing lo. Thank you lo udah sharing lo. Thank you banget lo. Iya loh, transparan aja. Emang ada good years, of course there's gonna be bad years juga. But overall, memang personally cycle ini memang been a blessing to me and my family. Jadi yeah. Nice. So pretty good lah, nothing to complain about. Tapi target belum achieve ya. Belum kayak ko Andres Tobing. Aduh, gila. Gue hoki banget. Gue jauh banget di atas target. Bahkan angka yang gue nggak berani nulis, achieve. Wow. Gue nggak berani nulis angka segitu sebelumnya. Nggak berani. Maksudnya gimana ya? Gue bilang ketika gue start. Terlalu ngarep gitu ya? Iya bro. Gue start crypto market 2021 gitu ya. Gue tulis angka sekian. Gue ingat ketika kita podcast last year gitu ya, atau mungkin beginning this year ya gitu kita ya. bedah tuh waktu itu. Iya kan, awal-awal gitu ya. Gue udah achieve angka yang bahkan di atas itu gitu, fantastis gitu. Di atas dari yang gue pernah tulis di 2021. Sekarang lebih jauh lagi di atasnya. Gila. Lebih jauh lagi di atasnya. Gue udah sampai bingung gitu kayak, wah kok bisa sih gitu. Gue cuman berpikir ya I'm a very lucky guy man gitu. Karena ketika gue ground check gitu ya, reality check ke teman-teman, pada enggak gitu. I see. Gitu. Boleh gak gue korek kayak maksudnya lu bilang okay you're lucky and all that. Tapi kalau kita ngomongin data aja kayak statistik dan kayak actually decision making dan kayak maybe how many trades you did, terus lu cara pikirnya kayak gimana soal market. Kayak lu bisa ngeliat gak ada pattern kayak kenapa tahun ini lu bisa, maksudnya karena kan pasti lu ada impulsifnya, pasti ada momen-momen di mana psikologi lu harus tahanin atau kayak lu harus ada self control dan lain-lain lah. Boleh gak lu cerita kayak menurut tuh kalau lu lihat ke belakang ini kenapa lu 2025 ini lu sukses buat lu? Wah, di luar luck ya. Kalau gue boleh mendeskripsikan lucknya ya gitu. Kata-kata paling gampang tuh luck lah. Tapi kalau boleh gue deskripsiin dengan segalanya ya gimana ya? I think sebenarnya biggest win gue kan ya Hyperliquid ya. Okay. Itu biggest win ever lah gitu loh. Ya disclose gue udah trim sebagian ya. Gue belum fully exit by the way. Gue belum fully exit. Gue udah trim sebagian. Sebagian gue udah trim and gue masih hold lah karena gue punya long term play lah dengan Hyperliquid gitu. Tapi other than that, itu aja gue ngerasa gue hoki banget. Gue dapet and then gue hold gitu loh. For like dari sejak airdrop gue baru realize profitnya sedikit gitu. Nggak begitu banyak dan sampai sekarang overall position masih gue hold gitu loh. While gue bilang, maksudnya gini, teori buy and hold di spot untuk altcoin bisa outperform Bitcoin. Lu lihat deh men, maksudnya itu cuma berlaku mungkin 1 dari 10.000 altcoin gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Lu gak ada deh. Gak ada men. Kalau sampai titik ini gak ada. Mana ya? ada. Lu altcoin mana lagi yang outperform Bitcoin year to date ya? Year to date ya? Gak ada. Oh. Apa? Zcash. Oh Zcash, oh ya benar, Okay. Zcash, cuman itu doang gitu. But other than that, bro, gak ada bro. Gue bener-bener gak ada, maksudnya kayak teorinya kan dari dulu kita kayak wah kita ada altcoin season, rotasi dari Bitcoin, Ethereum, alt season. Itu apa ya? Playbook yang semua orang udah tahu dan gak kejadian gitu loh. Semua orang udah antisipasi gitu dan ujung-ujungnya gak kejadian gitu. Kenapa lu? Nah itu makanya gue bilang gue kayaknya hoki banget deh gue. Sedangkan banyak juga yang gue tahu dapat airdrop Hyperliquid dan kayak karena punya tesis yang gak ada out season segala macam akhirnya langsung lepas dan akhirnya end up losing the opportunity gitu loh, ngerti kan? Dan ada yang kayak punya hopium di satu altcoin tertentu gitu ya, let's say Ethereum atau apa ya end up nggak performing really well gitu compare to Bitcoin atau nggak berhasil timing the market precisely karena kita ngomong Solana peaknya itu kan actually abis Trump elected kan sampai sempat hampir 300 kan. Betul. Solana waktu Trump launching meme coinnya Trump kan itu that was the peak dan gila men dari awal 2025 sampai sekarang udah drawdown more than 50% gitu loh. Jadi kalau lu even pick Solana aja lu ke drawdown 50% gitu loh. Waktu itu Bitcoin gue inget berapa ya, masih 70 ribuan kan ketika Trump elected. Terus sempat intinya lu masih plus lah gitu loh. Tapi sekarang yang lainnya overall minus gitu loh. Itu yang gue bilang kayak gimana gue ngepick ini kok gue hoki banget gitu loh. Itu dan di luar Hyperliquid yang jadi biggest win gue adalah beberapa kayak few
memes sama alts gitu ya yang memang play out really well juga di gua gitu loh. Dan apa ya? Ya gue jujur, kalau gue boleh jujur ya, kalau ditanya mana yang lebih banyak menang atau kalah, ya kalah lah lebih banyak gitu loh. Oh, even tahun ini. Iya Tapi dong. your wins Udah nutupin semuanya. Jadi kayak ketika gue win very big, tapi ketika lose, gue lose yang memang gue siap kehilangan gitu. Berarti tahun ini ada berapa play yang win buat lo? Biggest Hyperliquid, and second yang gue baru yang masih fresh banget ya Plasma lah, XPL. Okay. Karena gue pre-sale kan, Yeah, ICO kan. Jadi buat teman-teman yang memang waktu itu commit USDT, kan waktu itu sebenarnya simple kan, ketika mereka buka face-nya untuk deposit, kalian commit USDT, and then nanti dari alokasi kalian dapat berapa size yang boleh kalian cemplungin gitu. Itu dari ICO price itu kan 20x plus gitu loh. Kan sempat ke $1 kan. Betul. 20x plus gitu loh. Wow. Jadi kayak itu juga one of my biggest wins gitu. Udah gitu apalagi ya? Ada lah beberapa memes ya. Gue sampai lupa. Soalnya lumayan banyak lah meme kayak contoh gue inget di this year yang mungkin meme yang gue sampai sentuh 6 fix winnya itu Moonpeak. Tapi itu gue udah inget gak lo? Moonpeak itu tahun ini ya? Tahun ini. Kok gue tahun ini. blurry. Gue ingat itu tuh pas gue lagi di Dubai soalnya. James Win kan? James Win, bener. Itu tahun ini ya? Tahun ini. Very blurry. Gue kira Blurry ya? Iya. Itu gue soalnya inget banget, itu gue lagi di Dubai, for token 2049 di Dubai. Right. Dan itu pertama-tama kali kayak hari-hari sebelumnya tuh gue baru buy gitu loh. Baru buy Moonpeak. Dan habis itu gue ikut nge-ride bareng James Win. Sampai kita follow-followan, ride bareng, ride gitu. After that ya gue gak actually, gue streaming lah exitnya gitu. Tapi gue manage to secure big wins juga di situ gitu. Macam-macam lah. Macam-macam lah. Play ya? Ada beberapa play, tapi sisanya nggak ada. Yang ini yang gue inget fantastis ya, numbersnya ya. Yang gue inget benar-benar fantastis gitu loh. Sisanya ya nggak sefantastis itulah, nggak sefantastis itu. Ya win kayak 5x, 10x, terus ada yang kayak juga burn gitu-gitu. So kalau lu bilang ini tahun terbesar lu karena mungkin lu memang masukinnya juga jauh lebih besar dari dulu. Lu punya clip size kali ya? Is that correct? Iya, misalnya ya Hyperliquid sama Plasma gitu kan berarti lu masuk gede gitu ya? Iya pasti. Kali lipatnya juga jadi gede gitu. Size gue juga ketika gue masuk semakin besar karena ya hoki lah dari 2021 gue udah kayak manage untuk ngatur psikologi perencanaan keuangan gue dengan lumayan baik lah. Ketika gue kan doing konten, gue make money juga dari kayak promotion dari konten gitu kan. Dan uang dari itu semua lu bisa lihat gue nggak pernah spending aneh-aneh gitu loh. Gue nggak cepat ganti mobil, gue nggak cepat ganti gadget, gue nggak cepat ngapa-ngapain gitu. Semua gue reinvest. Gue selalu dapat uang, gue tembak lagi, dapat uang, tembak lagi. Gue makan masih semuanya masih berhemat lah gitu loh. Maksudnya sampai awal tahun, sampai pertengahan tahun inilah. Belum jadi OKB gitu ya? Nggak sama sekali. Maksudnya nggak ada yang gue sangat-sangat menjaga lifestyle gue dari 2020, 2021 sampai sekarang ya. Gak ada naik yang sesignifikan itu loh, nggak cepet tiba-tiba wah beli ini. Orang kan lo juga bukan di situ kali ya? Enggak sih, jalan-jalan sih gue. Jadi gue soalnya lihat kan rata-rata gitu ketika maksudnya gini, ini trap yang menurut gue kalau lu punya mindset kayak gini susah untuk lu achieve big gitu loh. Kalau lu bener-bener dari bawah kayak gua, ketika lu dapat uang and then lu langsung berpikir mau spend kemana, mau spend ini, spend itu, susah accumulate-nya bro. Costnya maksudnya kalau lu punya wealth naik eksponensial tapi lu punya cost of living juga naik eksponensial. Naik juga, benar. Itu yang gue selalu gue selalu bilang berkali-kali di konten gue kayak kalau lu gaji 10 juta itu loh, gue kayak pernah share kan di situ. Gaji 10 juta, lu hidup 3 juta, gaji lu 50 juta, ya udah hidup juga tetap dengan 3 juta, 47 juta lu saving gitu. Rata-rata kan orang naiknya linear kan. Iya. Gitu loh. Gue 30% nih, ketika 50 juta, gue juga bisa jadi 20 juta men. Iya. Expense-nya ya, cost of living-nya, karena suddenly dari dia makan warteg, dia makan jadi ke mana stay gitu loh. Hari, gitu. Nah kayak gitu. Jadi kayak gak bisa. Gue sampai this day kadang-kadang masih makan warteg sama bini gue. Just because we enjoy gitu loh. Kita enjoy. Ada satu warteg langganan gue beberapa kali ketemu follower gue di situ. Gue ada tuh satu warteg di Gading Serpong udah jadi langganan gue. Wow, that's really cool though. Itu kayak I think that's a lesson for everybody ya, kayak mungkin lu juga jadinya kayak apa ya? Siap terima berkatnya gitu kan. Kayak karena lu bisa ngelolanya juga. I mean kayak
Iya kayak gini kan gue kayak. Iya, I Gak guess semua orang bisa kayak gitu loh. I guess itu bisa manage dan kayak gimana ya? Gue untung apa ya? Gue ngerasa gue beruntung lah dari segala sisi lah gitu. I mean itu kan harus lingkungan lu juga mendukung gitu loh. I mean istri gue juga orang yang sangat-sangat bukan yang kayak heavy spender gitu loh. Jadi kayak semuanya tuh kayak mendukung gue gitu loh. Istri gue maksudnya gini kan susahnya kadang kan misalnya gue perhatiin soalnya men ada temen gue yang kayak pasangannya dapat rezeki gitu ya dia langsung kayak Minta nuntut, ini, minta itu, iya. minta itu gitu. Wah gue nyambung tuh, gue sama Kevin Saili nyambung banget soalnya kita cerita-cerita lucu lah. Oh gitu? Iya sama si Kevin tuh lucu banget cerita-cerita. Gue waktu itu pernah cerita sama dia, ya gue cerita di sini ya. Pernah waktu itu di Singapura, ini bini gue pasti masih ingat nih. Kita di Singapura lagi nunggu flight di Changi gitu ya. Terus gue kan ada kartu kripto gitu. Kartu kripto gue isi saldo sekian gitu. Gue isi saldo dalam rupiah tuh ratusan juta lah. Terus gue kasih liat bini gue, nih kamu mau belanja apapun silahkan. Gue sesekali pengen apresiasi dia kayak, maksudnya gimana ya? Kalau gue ngerasa ada seseorang yang layak untuk enjoy my blessings itu ya nomor satu istri gue. Karena dia yang benar-benar kayak stay with me, setia dan benar-benar nopang jadi penolong yang baik lah. Jadi gue pengen banget dia juga bisa enjoy gitu loh. All of these blessings I got gitu. Gue kasih dia, gue ngopi, gue main Twitter, gue buka chart gitu. Gue ngopi lah, intinya kayak kamu jalan-jalan aja, kamu spending apa aja terserah. Tau gak balik-balik dia beli apa? Tangannya kosong. Beneran? Gue udah kasih uang segitu, balik-balik tangannya kosong. Dia bingung mau beli apa. Wah. Gue tanya, loh kamu gak beli apa-apa? Enggak, bingung. Mau apa kayak di sana banyak men. All branded, kan? Parfum apa semua ada, bingung. Lah, ya udah akhirnya kita terbang dia nggak beli apa-apa. Itu satu hal yang gue rasa kayak apa ya, sangat-sangat menolong gue juga lah untuk kayak gue bisa stay disiplin, nggak cepat naikin gaya hidup ketika income naik gitu ya. Ya karena gue punya partner yang kayak gitu gitu. Alike mindsetnya sama gue, align banget gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi kayak gue makanya consider dari segala sisi I'm a very lucky guy gitu loh, ngerti kan? Kan susah ya. I mean shout out Kak Hana. I mean kan celah itu bisa dari berbagai sisi kan. Baik dari greed lu, dari pasangan, dari family. Ada banyak sekali celah yang bisa bikin lu tuh kayak gak make it gitu loh. Dan kayak gue bener-bener ngeliat dari teman-teman gue, dari kehidupan gue sekarang, apa yang ada terjadi di surroundings gue, apa yang terjadi di market, apa yang naik, apa yang turun segala macem. Satu kata yang memang paling tepat, wah I'm a very lucky guy gitu loh. Bener. Mirip sama Ko Andi ngomong selalu gitu ya. I'm a very lucky man kan. Karena kita sama-sama belajar pace. Lucu lah, gue sama dia belajar itu. Gue belajar itu sama dia, tapi ya gue makin ngerti the concept of luck gitu ya. Karena some things gak bisa di-explain dan kasarnya gini ya. Ini jujur ngomong, gue bukan bermaksud mendiskreditkan siapapun yang ngajar gitu ya. Karena ini gue mengutip bukan statement gue actually, ini statement dari number one di bank, Bis Yugo. Ya. Ini statement dia bukan statement gue ya. Gue waktu itu pernah kayak iseng, call you buka kelas dong kok. Ngerti kan maksud gue? Kalau you buka kelas, semua orang pasti mau ikutan. Terus dia bilang, ngapain? Karena alpha itu biasanya kayak contoh hyperliquid, terjadi sekali dan gak bisa direplicate. Lu mau replicate apa lagi? Apalagi yang bisa diajar gitu. Keretanya udah lewat, lu gak bisa lagi, lu mau ngajar apa gitu. Ngerti kan maksudnya? Dia tuh mikirnya gitu, yuk mau ngajar apa lagi? Lu mau 3-4 tahun nungguin kayak the next hyperliquid keluar. Emang lu mau bayarin gua setiap bulan untuk nungguin the next hyperliquid keluar? Ngerti kan maksud gua? Like it's just not like that way gitu loh. Ini yang gue pikir gue denger dari dia menarik dan bener juga gitu loh. Ngerti kan? Karena basically ketika ada satu good play, obvious play yang kita tangkap dan misalnya gue berhasil tangkap nih, wah I make a lot of money dari sini gitu ya. Ikut kelas gue masa gitu? Ikut kelas gue ngajarin gue berhasil nyari ini. Loh gimana identify nextnya? Gak bisa gitu. Karena terlalu banyak menurut gue ya. This year aja, kita ngomong 2 tahun terakhir lah, altcoin ya, specifically ya. Yang secara fundamental, seems like the next Ethereum, the next apa gitu. Seems like obvious play. Narasinya juga, wah AI plus ini gitu. Nggak play.
Nggak play out sama sekali. It's just because like market nggak serap, terlalu banyak saturasi di market gitu. Maksudnya liquidity nggak jadi ngalir ke sana. Terus ketika launching udah sangat overvalue karena of course di dalam early investor, VCs, angels pasti udah pengen launching dengan valuasi yang tinggi, jadi nggak menarik lagi. Terlalu banyak faktor gitu loh. Jadi kayak ya makanya dia bilang kayak lu mau ngajar apaan gitu loh. Oke, make sense juga menurut gua gitu. Yang kayak gitulah. Ini di luar trading ya by the way ya. Di luar trading nih, kalau trading ya oke lah gitu loh. Kayak gitu, jadi kayak ya juga gitu loh. I think I'm very lucky dan jujur luck seperti itu susah untuk diajarkan menurut gua. Susah. Gua mau ngajarin lu untuk being lucky itu susah gitu loh. Yang ada makanya gue sekarang sukanya nempel-nempel koyu gue aja gitu. Supaya gue kecipratan lucknya dia. Baru kan kemarin gue makan sama dia kan, baru pergi lunch sama dia, sama Hengki juga gitu. Gue ya udah deket-deket mereka aja, cari tahu ada biar kali aja ketularan luck gitu. Tapi gitulah. Jadi it's very lucky year for me lah, very lucky ya. Gue achieve angka yang gue nggak pernah pikir sebelumnya. Gue ketemu takeaway dari conversation ini. Kayaknya gue harus makan sama lu tiap bulan ya. Biar lucky juga nyiprat. Bisa bro. On me every month bro. Enggak lah, gak usah gitu lah. Kita kan rumah dekat bro. Kita ngewarteg aja siang-siang bareng. Boleh. Ada warteg favorit gue. Rumahnya dekat juga. Dekat. Wow, gila itu tapi ini di luar dari alpha crypto ya guys. Tapi ini kayak life lessons dan kayak apa ya? Menurut gue mindsetnya memang that's the right way to do it gitu ya. Kayak pengelolaan uang, keluarga, maksudnya dan gak sombong juga. Kayak I think that's actually lu gak tahu ya lu self aware atau enggak. Tapi kayak orang yang berhasil lu jarang yang cuma bilang kayak I'm just lucky dan kayak bukan ini gue yang keren gitu kan. I think mantap bro. Enggak lah. Gue dari dulu begini bro orangnya. Iya. Lu kenal gue 2024, 2025 ya emang gue gini gitu. Udah jadi gitu. Pikiran karakter gue udah jadi. Tapi ya mindset harus terus grow lah. Gue masih belajar banyak hal lah. Karena hustling dan fighting spiritnya tuh udah jadi di gue. Jadi kayak ditanya apakah habis ini ngapain, diem doang gak bisa juga gue. Gak bisa. Otak gue terus kerja, otak gue terus penasaran akan hal-hal baru dan exploring many things gitu loh. Dan lingkungan gue juga kayak terus macu gue untuk kayak wah gue harus grow lagi nih gitu. Grow lagi nih gitu loh. Keren. Gitu loh. Kira-kira gitulah. Menarik lah. So happy for you man. So happy for you and your family. Kayak you really deserve it. Tapi I wanna pick your brain. Karena kan kayaknya yang gue nangkep selama gue kenal lu adalah lu berhasil untuk actually network your way dan belajar dari smart money, dari orang-orang yang levelnya di atas dari kita gitu kan, dari lu dan lu nyerap dan lu belajar dan ya gitu kan akhirnya kerap off ya, either lucknya, ada skillnya juga, mindsetnya gitu. Lu boleh gak spill ke teman-teman newbie dan kayak normis kayak kita yang nggak pernah mungkin satu forum sama orang-orang seperti ini, yang lu bisa kayak apa ya, identify mereka tuh mikirnya gimana sih dan bedanya apa sih, karena what makes them smart money gitu. Nih ya, ini balik-balik, ini statement gue akan balik lagi nih kayak yang tadi. Lagi nih, gitu. Kind of, tapi gini, lu percaya sama gue, banyak orang yang mengaku pintar padahal mereka nggak tahu mereka cuma beruntung. I saw so many people yang di industri ini khususnya ya, yang kayak benar-benar kayak make tons of money. Mereka pikir mereka pintar, but turns out they just lucky. All the timing is correct. Mereka juga dibilang punya skill set yang semapan itu juga enggak gitu. Kadang-kadang nggak punya money management, nggak punya risk management, malah ditembak tapi hoki gitu ya. Karena bro, trust me ya, gue ketemu sangat banyak orang kan. Perjalanan gue selama kira-kira 4-5 tahun terakhir di industri ini, dan network akses gue tuh juga udah lumayan global lah. Iya. Gue punya banyak banget teman dari luar gitu. Tapi mostly Asian lah, kayak jarang yang kayak Europe atau US based gitu. Karena kan level conference gue mostly Asia ya, paling jauh Dubai gitu. Gue bisa bilang kayak most smart people think gini, most wealthy people think they are smart, but actually they're just lucky. Really? Ya benang merahnya itu menurut lo? Kind of.
Ini yang gue ngomong crazily tiba-tiba jackpot ya. Tapi ada kayak benang merah misalnya semuanya kerja keras gitu. Atau kayak semuanya actually invest a lot of time into knowledge or something gitu. Kayak nggak ada. Gini, gue bilang kalau misalnya spirit, ini kita ngomong di luar karakter ya. Di luar memang kayak mereka punya soft skill ya. Dalam arti mereka hardworking, persistence gitu segala macam, grinding terus gitu. Di luar itu semua. Gitu loh. Karena kan pada dasarnya kalau kita ngomong di web 2, web 3 ya banyak juga orang yang punya karakter kerja keras, disiplin segala macam, but nggak make it juga gitu loh. Tapi ada yang kayak tiba-tiba kalau kita ngomong apa ya, kekayaan mereka kita tuangkan dalam chart, tiba-tiba dar gitu. Gue consider yang dar gini luck. Tapi kalau kita ngomong yang wealth, yang skill tuh yang gini. Iya. Wealth journey-nya tuh yang kayak memang naik pelan-pelan. Mereka tuh benar-benar kayak kerja keras kerja saving gini ya. Yang kita ngomong runway-nya tuh panjang gitu ya. Misalnya mereka make money-nya dalam waktu 10, 20, 30 tahun. Atau yang gitu literally tradingnya 1/3 terus. Iya, itu pasti menurut gue wealth journey-nya tuh gini. Yeah. Kayak kalau kita ngomong dalam chart itu ya mungkin linear naik pelan-pelan gitu. Kalau kita tarik long enough, ada turunnya dan nanti naik lagi gitu. Tapi kalau kita ngomong yang wealth chart-nya itu dar gitu. Luck, percaya sama gue itu semua luck. Terus yang udah yang kalau nomor 1 di D-Bank itu yang luck-nya berulang-ulang. Lu bayangin even seorang bisu gue aja bilang dia hoki loh. So apalagi yang bisa gue bilang? Seorang kayak dia aja bilang dia hoki. Apalagi yang gimana ya gue bilang kayak. Oh jadi kayak maksudnya kalau lu ngobrol sama mereka pun gak ada kayak. Tapi alpha ada kan? Alpha ada lah. Kita gitu. Banyak lah bahas. Gue kalau ngobrol sama dia banyak bahas diskusi project lah. Kayak kemarin kan gue ngobrol sama Bis Yugo sama Hengki. Jadi itu kayak 2 disiplin ilmu yang beda kan. Yang satu kripto dan alirannya bener-bener digen sampai bener-bener dalam banget. Wah dia dalam banget men. Gue jauh lah ilmunya sama dia. Sama Hengki stock market. Yang memang stock marketnya juga very advanced gitu loh. Sangat kungfunya jago lah gitu. Jadi gue seneng ngobrol dengan gue dapat perspektif dua dunia yang berbeda ya, sama-sama capital market sih, tapi kayak mungkin dua kue yang berbeda gitu loh. Mereka apa yang lagi menarik, dua-duanya gue korek terus ya. Gue di situ jadi pengorek yang handal aja gitu. Moderator kayak biasa. Moderator gue pengorek yang handal aja gitu, karena I don't think gue lebih pinter dari mereka, enggak lah. Ya gue cukup waras untuk bisa menilai diri gue secara fair gitu loh. Nggak over value diri gue gitu. Enggak lah, mereka jauh lebih jago daripada gue. Gue punya pertanyaan menarik. Apa nih? Menurut lu kalau gue literally jadi laler yang nemplok di lu dan gue dengerin semua conversation yang lu dengerin, gue ketemu semua orang yang lu ketemuin dan gue literally have the same information, gue punya kupingnya lu sama nih. Menurut lu, orang gak usah mungkin gue atau orang biasa lah gitu kayak misalnya Normie, menurut lu that luck replicate gak? Possibly yes, possibly no. But gini, gue bilang ya, chance untuk lucknya replicate jauh lebih tinggi ketimbang enggak. Karena lu dapat akses informasi yang sama. But is it going to play out in you? I don't know. Itu tergantung lagi sama habit lu, cara lu spend money, cara lu manage uang, kan tergantung itu lagi. Dan cara lu misalnya naik 2 kali lipat, lu panas nggak untuk TP gitu loh. Lu bisa sabar atau nggak? That action always depends on you. Yeah. Tapi karena banyak lah gue lihat orang juga dengan same level of information, yang satu bisa yang satu ya stuck aja, atau bahkan yang satu losing money karena dia mainnya leverage gitu misalnya, habis itu kena liquidate meninggal gitu. Gue ngerti gitu. Karena maksudnya kalau luck itu kayak misalnya ya the difference between lu TP pas 2x sama TP pas 20x itu kan dua-duanya decisionnya berarti bener. Ya kan? Bener. Tapi yang 2 sampai 20 ini ya luck. Bener. Karena kalau lu TP di 2 kan bener. Decisionnya. Bener. Lu gak salah dan lu gak kalah. Bener. Tapi sampai lu bisa ke 20x itu kebetulan luck. Iya. Napas lu lebih panjang. Karena gak ada ilmunya. Lu tau bisa aja 2x bisa turun. Iya. Lu tau dari mana tiba-tiba mereka ngedam semua. Itu yang lu bilang luck. Iya. Itu yang menurut gue gak ada rumusnya. Contoh ini contoh paling bego lah ya menurut gue, meme coin. Oke, ngajarin gimana caranya jadi trencher yang handal, meme coin segala macem. Menurut gue ya ada faktor lucknya juga, karena lu gak pernah tahu kapan devnya ngedam. Even lu bisa spot
on the earliest narrative yang menarik, yang paling lucu segala macam. Lu nggak tahu kapan Dev yang ngedam. Mau udah set up ya sebagus itu, tiba-tiba Dev yang ngedam, selesai juga lu. Gitu loh. I mean, makanya itu yang gue bilang kayak ilmunya tuh sangat susah diturunkan, direplicate gitu. Menurut gue even dengan even gini, gue bisa lah tentu ada ya, gue bisa ngajarin karakteristiknya gitu loh. Ngerti kan apa yang bagus gitu. Karakteristik ada, tapi let's say ya, satu karakteristik yang jadi, let's say formula ya. Kita bilang jadi formulanya kita terapkan ke 10.000 meme coin, mungkin yang play out di bawah 1%. Ngerti kan maksud gue? Yang play out di bawah 1%, sehingga apakah itu bisa jadi formula? Enggak, men. Betul. Gitu. Terus yang let's say 0.1 yang berhasil. What is the 0.1? Luck. Gitu loh, ngerti kan maksud gue? Makanya gue tuh udah sampai enlightenment kayak gitu loh. Kayak mikirnya udah kayak gitu loh. Kayak iya ya, kayak apakah gue yang jago? Enggak juga gitu loh. I see. Gitu loh, kayak gue dibilang jago enggak juga. Gue yang hoki iya gitu loh. I see. Hoki doang lah gitu. Karena ya even seorang Kobe Hugo juga ngomongnya, enggak lah gue hoki doang. Terus gue pikir dia tuh cuman merendah dan bercanda gitu loh, ngerti kan? Itu kan gue udah ketemu dia udah lumayan lama lah gitu. Tapi turns out gue semakin sadar iya juga ya gitu. Dia bilang, ya gue mau ajarin lu apa? Nunggu 3-4 tahun ke depan the next Hyperliquid gimana caranya? Mau ngapain? Iya juga ya gitu. But still gue punya so much respect terhadap dia. Wow. Jago banget orang, jago banget. Dia banyak spill gue alpha lah. Spill gue alpha kayak yang menarik gitu. Ini menarik, lu coba cek ini menarik, coba cek ini menarik gitu. Banyak project yang kayak bahkan gue pikir gue setiap hari tuh udah deep in trenches gitu loh. Bukan trenches yang meme coin ya, tapi kayak gue udah deep into yang ngeliatin apa yang lagi project, yang lagi di what's new, yang apa yang lagi di cook gitu. Ternyata lah gue nggak tahu ini gitu. Lah gue nggak tahu ini, kok lu tahu gitu. Gila ya. Dia, lu bayangin orang sebesar dia aja masih hustling tiap hari. Gue cukup yakin dia hustling lebih giat dibanding gue. Gue yakin gue yakin banget time spent dia depan laptop untuk ngeliat cross check apa yang lagi baru segala macam itu jauh di atas gue. Gue kan kayak gini keliling pergi gitu. Gue nggak ngeliat laptop main. Nggak, dia login banget. Dia tuh paling ya. Dan ini memang suka kali ya. Atau dia actually memang itu work ethicnya dia dan itu work buat dia? Gue jujur nggak bisa jawab ya. Tapi kalau sepengenalan gue akan dia ya, emang work ethicnya udah jadi. Nggak sih. Gitu. Bisa aja ntar kalau gue jawab itu jawabannya beda lagi. Tapi kalau sepengenalan gue akan dia, sepengenalan gue akan dia, emang work ethicnya udah jadi banget. Dia berlogin banget. Dan dia juga bukan tipikal yang seneng keluar bersosialisasi gitu. Oke. Sebelum nanti kita keburu run of time, kita mau ngomongin market juga. But gue juga lupa lo gue mau nanya apa. Yaudah kita ngomongin market aja. Bebas bro, bebas. Ngeblank tiba-tiba. Oke, kita ngomongin buat teman-teman pasti yang masih nyari alpha. Ini by the way kemungkinan tayang harusnya ini udah Januari ya per teman-teman nonton ini. Jadi udah 2026. Nah lu punya outlook gak nih? Kita syutingnya hari ini masih tengah Desember guys. Lu punya outlook gak seperti apa? Dan boleh gak share lu punya, I guess Porto kita belum ngomongin ya, current portfolio lu dan kenapa lu masih punya Porto itu? Outlook dulu ya. Okay. Outlook gue gak berubah sebenarnya dari apa yang gue pernah share. Gue masih still big believer in extended. Gue masih big believer. Maybe I'm being delusional ya. Ya call me delusional gak masalah lah. And gue happy to be wrong juga by the way. Ngerti kan? Gue gak bilang gue pasti benar, lu ikutin gue, dan ujung-ujungnya ketika nanti memang gue benar, gue bikin tuh kan, gue benar, aduh, nggak banget lah, gue paling nggak gitu. Okay. Karena gue tahu betapa sangat bisa salahnya gue. But kalau lu tanya gue with all aspects yang gue lihat ya, gue masih big believer in extended cycle. Gini, mungkin rootnya pertama gue believe 4-year cycle thing udah gak play out lagi, karena itu playbook yang menurut gue semua orang udah tahu, semua orang udah ngerti, sehingga masa sih itu lagi yang play out gitu loh. I don't think so gitu loh. Gue gak ngerasa market akan sebaik itu lagi untuk kayak memberikan nafas kembali untuk those kind of theories play out lagi. Apalagi kalau kita ngomong karakteristik 4-year cycle, kita biasakan selalu diakhiri di pucuknya ya. Kita bilang kayak semester 2 2025 ini mestinya diakhiri dengan retail euphoric. Ya kan? Akhirnya karakteristik kan selalu retail euphoric yang bikin blow off top. Betul. Gitu. Blow off top itu selalu terjadi karena retail euforia. Tapi sekarang kita bisa lihat even di 120 sekian ribu
tidak ada extreme fear, tidak ada extreme greed gitu. Masih dalam kondisi market euphoricnya tuh nggak terjadi. Masih dalam kondisi normal, fear bahkan extreme fear. Itu yang terjadi di sepanjang semester 2 ini by the way. Gitu ya. Gue nggak pernah ngelihat yang sampai greed gitu loh. Selalu chart psikologi market itu kalau nggak di normal, fear, extreme fear. Sekarang kayaknya fear atau extreme fear ya, di antara itulah ya. Jadi kayak karakteristiknya aja udah beda, segala sesuatunya beda. Jadi kayak we'll see ya. Gue theoretically ya, gue ada beberapa kali ngomong di podcast lain dan ke teman-teman deket gue juga gitu ya. Gue kan bilang kayak di saat gue just counter trade the mess lah. Basically ketika semua orang berpikir Q4 bull of top, gue meyakini Q4 local top dan bisa jadi ada correction. Q3 local top, Q4-nya correction gitu. Hoki bener gitu. Makanya hoki gue manage to secure some profits gitu di end of Q3 gitu. Itu yang gue yakini ya. Karena kan semua orang bilang, wah Q4 kita akan pesta. Wah you are not ready for what's to come gitu kan. Narasinya gitu kan, Q4 bakal print gitu. Kayaknya enggak deh gitu. Makanya gue end of Q3 gitu ya, gue sempet trim some profits. And then, drop kan. But gue masih meyakini Q1 2026 akan continuation. Itu personal opinion gue. Bisa jadi gue salah ya, jangan didengerin ya. Ini gue ngomong gini karena kondisi porto gue udah siap untuk both scenarios gitu loh. Gue udah siap untuk both skenario dan kayak gue juga udah trim some profits yang udah cukup lah untuk hidup beberapa waktu ke depan gitu. Kira-kira kayak gitu. Kondisi gue udah siap ya untuk segala sisi gitu. Porto lu sekarang kalau boleh di breakdown persentasenya gimana? Persentase ya, like 30% ish. Enggak sih, actually 25 to 30% each. 30% lah, itu stables. 70% gue masih di market. Gitu. Dari 70% ini, 90% itu Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid. Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid? Enggak, sekarang kayak udah 95% deh. 90-95% gitu. Udah di sana gitu. Karena banyak sekali alts, memes yang udah gue trim juga gitu. Udah gue buang-buangin lah gitu loh. Gue masih ada 5% altcoin lah yang masih gue hold gitu. Biggest size gue di luar Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid ya. Contoh kayak misalnya Pengu gue masih hold. Gue udah ke drawdown parah itu Pengu. Gue drawdown parah lah. Di Pengu lumayan gitu. Kayak more than 50% udah ke drawdown gitu. Apalagi ya. Udah gak banyak sih, sisanya kecil-kecil banget sih. Makanya gue bilang kayaknya bahkan less than 5% gitu untuk altcoin gue gitu. Untuk altcoin di luar Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid ya. Lu tadi bilang ada 2 skenario yang you're ready for these 2 scenarios. Boleh gak kayak talk through kalau skenario A apa, skenario B apa, dan kalau itu terjadi lu bakal ngapain? Interesting. Ini skenario 1 gue ya. Yang I think berdasarkan sok taunya gue gue nggak mau jelasin makro gini, wah US gini bakal print gini ya, gue pelajarin memang gitu, but I think lu pada juga nggak bakal ngerti dan gue juga bisa salah gitu ngerti kan maksud gue, karena itu jelasin makro tuh multi tafsir lah menurut gue, ngerti kan, sangat banyak angles yang bisa kita decipher gitu loh untuk jelasin makroekonomik. Tapi kalau sok taunya gue nih, sekali lagi sok tahu gue ya, I'm still thinking of extended half 1 2026 itu akan up, and then half 2 semester 2 2026, maksudnya 6 bulan ke depan, dari bulan Juli sampai Desember it's going to be dead menurut gue. It's going to be like very dead gitu loh. Gue berpikir seperti itu gitu. Jadi 2026 gue bullish and bearish gitu. Bull first and then drop. Kalau itu play out, decision making lu gimana? Atau decision making gue exit. Kalau semester 1 gue benar-benar play out dan dikasih gitu ya, probably gue akan exit full. Karena gue gue lumayan takut lah apa yang akan terjadi gitu. Kira-kira kayak gitu. Itu playbook gue yang nomor 1. Ya, harapan gue adalah saat ini ya gue masih lihat dulu Bitcoin bisa nggak, kan sekarang level yang diantisipasi semua orang kan ya about 100 sampai 105 ribu lah ya. Is it going to be like forming the lower high? Ya habis itu kita cari lower low lagi by technical ya. Atau sebenarnya kemarin 80 ribu itu higher low. Kalau itu 2 perspektif kan. Lu nih, gue mungkin kasih lihat chart Bitcoin versi gue ya. Sekali lagi nih versi gue ke lu aja deh
gitu. Gue nggak tahu nanti bisa ditongolin atau enggak, tapi this is what I see. Ini, lu lihat, this is the higher high, ini higher low, higher low, bisa jadi forming higher high lagi. Ya, ngerti kan maksud gue? It's going to be like a parallel channel gitu loh. Kemarin ini mungkin teman-teman gue kasih konteks dikit ya. Ketika kita di Januari 2025 ya, itu higher high, habis itu higher low-nya di Maret 2025 gitu. Habis itu kemarin September 2025 another higher high. Udah gitu sekarang nih kemarin 80k itu bikin higher low, and then probably ini antisipasi gue. Semester 1 tahun depan itu forming another higher high. Maybe around 140 sampai 150 ribu. And I'm very happy man to exit. Another higher high, karena habis itu bisa jadi dibanting lagi. Gitu loh. I see. Itu yang gue anticipate. Tapi sekali lagi chart itu kan bisa, ngerti kan? Multi tafsir. Betul. Kita ngomong chart aja itu nggak pernah singular tafsirnya gitu loh. Nggak pernah gitu. Selalu dua chartis yang berbeda akan memberikan dua skenario yang berbeda, tergantung biasnya menurut gue sekali lagi ya. Teori semua sama, menurut gue membedakan bias selalu. Psychology and bias. Gue bilang A, bisa jadi kalau tanya Kevin Saili, seorang chartis yang handal juga, mengatakan B. Menurut gue apakah teorinya yang teori gue atau teori Kevin yang berbeda? No, just our bias yang berbeda. Bias gue A bisa jadi bias dia B. Mana yang play out? Gak tahu. Bisa jadi di sini dia yang play out, bisa jadi next gue yang play out. Gitu, ngerti kan? Gak ada dukun lah di market. Nah, teori B gue adalah 100 sampai 105 ribu kalau memang nggak kuat dan itu jadi lower high, ya mungkin gue akan buang juga. I see. Untuk jadi ya udah dead. Karena after that menurut gue kalau memang 100-105 ribu ternyata cuman retesting and forming lower high, ya kita bisa expect akan breakdown gitu. Parallel channel yang gue gambar tadi akan breakdown and probably kita akan see somewhere between 50 sampai 70 ribu on Bitcoin ya. Dan kalau 50 ribu 70 ribu Bitcoin, you can imagine what's going to happen to alts. Ethereum, even Hyperliquid will be dead menurut gue. Will be like jatuh ke harga yang everyone cannot imagine menurut gue. Gitu, dan wah bakal scary banget. Gitu. Dan karena gue sudah pernah melewati satu bear market di 2022. Wah guys, bear market tuh brutal. Lu ketika bear market terjadi, lu gak akan mau hold any crypto menurut gue. Menurut gue, sorry to say ya, even lu bullish itu dengan Bitcoin ketika koreksi 70 let's say terjadi 70% lagi. Wah, lu sedih sih. Tapi personally gue gak berpikir itu akan terjadi ya. Sorry ya. Itu kan gue bilang skenario 2 gue. Again itu skenario 2 gue. Skenario 1 gue tetap higher high 140 and 150. And then koreksi lagi ya mungkin somewhere di 100 ribu 50% gitu. Ngerti kan maksud gue? Jadi channeling. Di skenario 1 lu lebih literally channel dia gak bakal crash yang kayak gimana banget. Gue belum bisa ngomong sih. Belum tahu sih. Gue belum tahu. Kita mesti lihat dulu karena anyways apapun yang akan terjadi after that, gue akan sit down patiently waiting in stables. Ngerti kan? Kayak gue cuma ngeliatnya sampai sini nih. Apa yang terjadi di sini gue nggak tahu. But I will be very happy to wait in stables and ready to deploy. Gitu. Karena gue pasti udah exit semuanya, gue udah sit down in stable coin, and then ya udah ketika apapun yang market kasih gue ya, mau koreksi cuma 50%, mau ternyata sampai 70%, gue akan very happy tuh untuk nembak lagi. Untuk masuk lagi di ronde berikutnya. Kalau I think. Nice. I think that's a great bridge. Boleh gak, I guess prep kita buat orang-orang yang jangan ikutin gue sesat. Enggak, let's just say end of cycle already, somewhere down the line kita end of cycle already. Kita bener nih, kita udah 100% cash dan kita waiting to pull the trigger nih. Gimana mindsetnya, apa yang lo lihat, dan lu mau masuknya better kayak gimana? Lu masuk ke alts kah, lu mau masuk ke Bitcoin kah, gimana? What's the playbook ya? Kalau kita ngomong next year nih atau sekarang? Kayak udah for sure 100% konfirmasi bear market gitu kan, bloody, dan kita berhasil untuk kayak ya udah 100% stables. Kita udah kita udah in the sightan dan kita memang tinggal tunggu trigger nih kapan gua mau masuk to get in the best opportunity gitu lah. Nah, lu advice-nya gimana buat kalau untuk masuknya lagi tuh lu ngelihat indikatornya apa, TE-nya apa, masuknya kemana, proporsinya kayak gimana gitu. Ada advice gak untuk itu?
definitely selalu liquidation cascade itu akan marks the bottom ya. Oke. Itu definitely. Menurut gua akan selalu terjadi. Last cycle liquidation cascade-nya itu di FTX kan. Ketika FTX blow up gitu. Itu yang marks the bottom gitu. Oke. Gue jujur nggak tahu apa yang akan terjadi next year. Sama sekali gue nggak tahu dan nggak berani predik karena kalau gue inget karena gue waktu itu ada di situ gitu ketika 2022 FTX crash gitu ya. I was there gitu loh. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini menurut gue ya yang sudah memprediksi FTX bakal crash. Nggak ada. I don't think ada orang yang sepinter itu dan bisa predik wah FTX bakal crash nih. Nggak ada. Semua tuh selalu terjadi sesuatu yang unlikely, sesuatu yang tidak pernah orang pikirkan gitu. Jadi Black Swan. Gitu. Black Swan gitu. Makanya gue bilang kalau lu tanya gue sekarang apa nih? Nggak tahu. Tapi general dan historically pasti ada liquidation cascade. Itu yang akan marks the bottom ya. Nah ketika itu terjadi, gue ketika udah misalnya let's say ideal scenario memang dikasih 140-150 ribu and then gue exit everything gitu ya. And then gue sit in stable and then terjadi liquidation cascade. Apa yang akan gue beat gitu ya. Ya pasti Bitcoin and hyperliquid sih. Itu dua yang udah pasti masuk beat gue. Tapi other than that gue gak tahu gitu. Apakah A, B, C, D gue gak tahu gitu. Tapi karena gini gue gak tahu nih nanti next wah gimana ya, gue ngeliat sekarang soalnya kayak playbook altcoin yang ditarik visi-visi gitu ya. Kayaknya apakah masih akan play out next? I don't know gitu. Karena playbooknya tuh udah terlalu kebaca gitu. Even untuk retail participants mereka udah pada ngerti kayaknya untuk nggak cukup bodoh untuk ngebit itu lagi. Jadi gue nggak tahu nih apa playbook next cycle gitu. Tapi kalau lu tanya gue, two favorite projects gue, bukan projects ya, two favorite cryptocurrencies yang gue sampai hari ini masih suka ya Bitcoin and Hyperliquid. I see. Gitu. Ya probably gue akan beat kedua itu, and then the rest gue nggak tahu. Let's see ada apa lagi yang menarik di market. Oke. But that's the ideal scenario ya. Gitu. Bener-bener ideal banget gitu. Gue jujur nggak yakin nih, karena lu percayalah bro. Even dengan gue punya dua skenario ini, gue tuh selalu questioning apa yang gue miss gitu loh. Gue selalu self questioning what do I miss, apalagi yang gue miss, apalagi yang gue luput gitu loh. Gue selalu nggak tahu. Even misalnya gue cukup hoki untuk menebak Q4 menurut gue bakal koreksi gitu ya. Gue juga nggak nyangka coy di bawah 100 ribu sampai 80 ribu gini, nggak nyangka gue kayak nangis juga ngeliat drawdown porto gue gitu. Jadi kayak gue selalu kayak mengantisipate lah what do I miss, apalagi yang gue salah gitu. I see. Let's see. Oke, in general teknik untuk masuk lagi when ini udah kita ngomongin udah cold money, memang investable money. Pokoknya kita memang lagi waiting to pull the trigger. Lu lebih advice waktu liquidation cascade itu ya udah ini udah black swan, masuk langsung gede aja atau you DCA atau any tips there? Oke. Jadi gini, ini gue akan kembalikan ke posisi teman-teman ya. Menurut gue playbook semua orang pasti akan berbeda tergantung dengan background situasi apa yang terjadi di hidupmu saat ini. Kalau let's say kamu bekerja, kamu punya gaji gitu ya, gue akan selalu strongly advise DCA aja. That's the best playbook menurut gue untuk DCA gitu. Dan in long time frame lu udah pasti menang gitu. In short time frame mungkin kamu bisa aja kena drawdown, loss gitu. But ini kalau gue ngomong Bitcoin ya, tapi long time enough kamu pasti menang menurut gue kalau lu DCA gitu ya, disiplin DCA. Karena soalnya gitu rata-rata kalau ada teman gue yang memang backgroundnya pekerja gitu ya, selalu isunya adalah mereka itu rata-rata nggak betah untuk hold uang gitu loh. Oh gitu. Ngerti kan maksud gue, nggak betah gitu. Kayaknya tuh aduh nggak betah nih hold uang apa misalnya sekian lama gitu ya stable gitu, bawahnya tuh pasti pengen spending gitu, gatel tiba-tiba nanti iPhone 17 keluar pengen spending gitu, iPhone 18 keluar pengen spending lagi gitu. Jadi karena mereka bekerja, the best way adalah memang lu udah allocate some percentage untuk you keep DCA whatever happens gitu loh. Ngerti kan? Tapi itu playbook yang menurut gue bisa diterima general karena gue rasa rata-rata mayoritas kan kerja gitu loh. Tapi ini gue kasih tapi nih, kalau kita ngomong professional traders gitu ya, yang udah season di market ya, gue perhatiin mereka tuh selalu tembak all in di satu momen.
Gitu. Ini gue ngomong profesional trader yang benar-benar kayak seasoned ya, yang benar-benar mentalnya udah teruji dan punya Cari opportunity. ya ya sangat profesional lah. Mereka pasti akan cari satu momen they're all in. Gitu. Itu yang gue perhatiin selalu terjadi dengan mereka. Mereka nggak DCA gitu. Mereka nggak DCA karena mereka punya enough capital. Gitu. Right. And then when ketika momennya tiba, mereka langsung tembak. Mereka tuh menurut gue udah kayak sniper gitu. Macam kayak waktu liquidation casketnya COVID dan liquidation casketnya FTX. Yeah. Those are the moments yang smart money justru go really all risk in. on gitu ya. Langsung big. Mereka tuh gue perhatiin apa ya, kalau sniper apa ya, trader yang jago gitu ya kayak sniper. Mereka tuh nggak asal tembak dar gitu, tapi nunggu satu momen headshot gitu. Itu RR-nya terbaik lah untuk kayak long term, apalagi kayak mereka udah punya tesis yang kuat. Bener. Mereka udah ngelihat ini udah bear market, habis itu liquidation casket lagi gitu ya. Stuff like that lah ya. Super efektif gitu. Itu yang selalu gue lihat gitu. Nah, gue secara pribadi jujur dari 2021, 22, 23, 24 gue tuh bisa dikatakan DCA on the way up lah. Okay. Selalu DCA on the way up karena waktu itu gue kan juga masih kerja ngonten segala macam gitu. Jadi gue capital gitu. Ya, gue DCA on the way up gitu. Mungkin 2026 gue mau coba strategi itu. I see. Gitu. Ketika udah ini anggaplah kita lagi di dunia fantasi gue dan ideal gitu. Gue udah sit like let's say 95-99% in stables and then at one moment gue hit gitu. Hit buy. Tapi tentu gue selalu berpikir apakah psikologi dan emosi gue cukup kuat untuk ngehandle itu. Gue cuman bisa berdoa semoga gitu. Karena trust me, ketika lu udah punya size in capital dan segala macemnya ya, itu nggak gampang. Itu another issue gitu loh. Iya. Ngerti kan maksud gue, kayak risknya jadi gede ya. Gede banget risk lo gitu loh. Itu beda sama dulu gue disiplin DCA. Gue ketika beli-beli tuh gak mikir gitu. Karena gue tahu gue runway gue masih punya nanti next month income segini. Gue lempar aja ke sini gitu. Beda gitu. Beda banget mindsetnya sama kayak orang trader gitu yang gue selalu perhatiin, soalnya mindsetnya pun juga beda gitu. Cara mereka ngambil resiko beda, cara mereka perceive beda gitu loh. Gue lagi belajar disiplin itunya. Semoga aja gue bisa ya untuk punya psikologi yang super strong, super confident, bisa tembak di timing yang tepat, lock in di market, bener-bener lock gitu ya. Dan ya hopefully, karena when Black Swan comes, lu nggak tahu loh apa yang bisa kena nanti gitu loh. Gue aja jujur kayak sempat ngobrol-ngobrol gitu sama mereka, gue tanya, kalau mau simpen stables, lu pilih Tether atau Circle? Gue udah nanya gitu kayak ke beberapa orang gitu loh, ngerti kan? Karena kan USDG. Iya kan kita tahu sekarang kan stables banyak banget Pak. Iya. FD, USD, USDA, USD. Iya. Banyak banget. Ya. Terus gue mau tanya, lu pilih stable yang mana? Gitu. Even gue lumayan ngeri loh. Bisa jadi nanti ada stablecoin yang default. Betul. Crypto whale problem ini ya. Iya. Enggak lah, tapi kayak you know what I mean, kayak gue ngeri gitu. Tiba-tiba nanti stablecoin yang gue hold di pack mati. Waduh. Tapi this is actually salah satu pertanyaan yang maybe ini udah last couple questions ya. Lu of course kan lu yang dulu sama lu yang sekarang kan beda. Lu obviously dulu masih on the way up. Sekarang lu udah quote on quote ya, lu udah punya enough gitu kan. Or ya lu mau retire kayak lu mau apa kayak udah enough gitu kan sebenarnya. So lu mindsetnya ada berubah gak? Dan kalau berubah itu berubahnya kayak gimana? Terus lu kalau dulu kan you're trying to make it. Nah lu udah make it sekarang, apakah lu mindsetnya ada masuk ke gua harus lebih defensif untuk mempertahankan wealth gua? Atau lu masih agresif kayak gua masih mau 2x, 3x, 5x this capital? Nah interesting nih. Gue jujur ya, kalau gue bisa bilang yang paling jujur, I'm still try to figure it out. Oke. Jawaban yang paling jujur banget, gue belum tahu dan gue masih coba figure out. Gue mau ngapain, nanti risk appetite gue bakal kayak gimana segala macam, gue jujur belum tahu. Karena kalau lu tanya ya ini shocking year juga buat gue. Gue kayak manage to get profitable di satu amount yang gue nggak pernah pikir ada sebelumnya gitu. Is it enough to retire? Yes gitu. Tapi apakah gue akan retire? Nggak bisa juga gitu loh. Kayak gue emang risk taker gitu. Dan gue sangat-sangat aktif gitu. Terus circle gue orang-orang gila semua gitu loh.
let's say kayak Bis Hugo, wah dia orang gila, dia mau gimana pun tetap lock in di market. Dia sempat ngomong sama gue, once hit 9 fix dia bakal stop. Nggak juga tuh. Gue pas gue liat big play gitu. Iya, gue liat di bank dia udah hit 9 fix, gue ucapin congrats dan will you stop? Nggak juga, nggak stop. Dia masih kayak he's just love the game menurut gue. Love the game. Buat gue ngeliat orang kayak dia udah ngeliat kayak ini udah kayak mainan gitu yang keeps dia tiap hari edge, punya adrenalin. yeah. Adrenalin tuh ke boost dan kayak punya reason untuk wah ini seru nih gitu. Kayak gitu-gitulah. Terus beberapa orang kayak even kayak Hengki itu juga adrenalin junkie tuh. Itu orang gila sih. Gue jago banget tuh orang. Dia bahkan kemarin kita ngobrol-ngobrol dia bilang pengen cita-citanya wah gue pengen tuh coba siang trading malam poker gitu. Gue bilang gila lu adrenalin rush banget lu, dopamine rush banget gitu. Tapi ya jujur kalau tanya gue gak tahu sih kayak Really? still trying to figure it out kayak gue mau kemana, gue mau ngapain, kayak apa yang karena sebelumnya jelas 2021 ketika gue lagi miskin banget waktu itu 2020 especially ya the one yang bener-bener triggers me untuk wake up every day, show up every day dan fight bener-bener berjuang tuh ya money gitu. But now I don't think it's the number one issue lagi gitu loh. Gue belum tahu dan gue tanya teman-teman gue semua punya different playbook gitu loh. Semua tuh ada yang ngelakuin A, ada yang ngelakuin B, ada yang ngelakuin C gitu loh. Gue mau kemana gue nggak tahu gitu loh. Gue juga belum tahu. Gue tanya bini gue juga bebas gitu. Ya jujur gue still try to figure out lah. Really? Gue masih belum tahu lah mau gimana. But I'm currently building something juga kan. Gue ada building something. Terus gue udah lumayan ketemu komitmennya, bukan komitmennya, gue lumayan ketemu selahnya untuk kayak oke, kan kalau perhatiin 2000 dari semester 2 ini 2025 gue tuh even konten gue slowing down banget gitu, sangat slowing down, bener-bener super slowing down lah kayak ya udahlah gitu loh, ngerti kan kayak ya udah gitu loh, tapi kayak apakah gue mau slowing down juga off? Kayaknya enggak sih, kayaknya gue harus terus hajar gitu. Gitu-gitu lah, beda-beda lah. Gue lagi belajar, gue terus belajar lah dari orang-orang yang udah jauh lebih season, jauh lebih jago dari gue gitu. Oke. Gitulah. Jadi jawabannya gue Will you ever go lower, super low on the risk curve atau enggak kayak deposito gitu? Enggak sih sayang. Karena gue gak kebayang sih lu kayak gitu. jujur gue enggak interest gitu. Iya, kayak Enggak interest. living off bunga gitu kan, kayak Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Enggak deh. Kayaknya enggak deh. Gue dibanding DeFi lah ya, at least lah ya. Iya mungkin. Gue dan DeFi-nya pun juga nggak sembarang DeFi. Probably Maksudnya kayak are you not trying to compound gitu, kayak yang money principle yang biasa aja gitu, yang kayak compounding your wealth. gue belum gitu pernah kan. lakuin sih jujur aja sih. Iya kan compound interest kan by mathematics kan kayak wih menarik banget. Menarik gitu. ya, apalagi kalau udah punya achieve- capital. Gue jujur belum lakuin sih. Belum lakuin. Oke, Kayak- oke. Kayak soalnya menurut gue kayak deposito like 5-7% gitu ya. Gak interesting, mending gue diemin habis itu satu timing gue tembak aja langsung all in gitu. Buy capital gain lebih menarik gitu. Buy capital gain ya gitu. Jadi kayak belum gue lakuin gitu. Oke. But I don't know Yes, man. yeah. I don't know gitu. Mungkin episode ketiga nanti lebih jelas kayaknya. Mungkin ya. Playbook gue sekarang gue masih lebih pikirin mau jalan-jalan kemana sih. Playbooknya ya. Gue lebih pikirin kayak bini gue mau kemana, ya udah jalan-jalan dulu aja mumpung anak-anak gue masih TK gitu. Oke. I'm very lucky lah, kayak kalau udah SD kan udah lebih sulit ya untuk gue bolos-bolosin gitu. Ya kan, kalau TK kan kayak dibolos-bolosin masih nggak apa-apa gitu, ya udah jalan-jalan, pergi jalan-jalan gitu. Oke. Itu yang gue suka sih, experience. Last question. Kalau masih mencari opportunity di market nih as of now, Oke. dan let's say yang skenario A lah yang play out, kan masih ada nih rally, maybe sentiment akan shift into more bullish, leaning towards greed gitu kan. Kira-kira opportunity di market ada apa nih? Ada narasi tertentu kah yang maybe bisa diperhatiin atau gimana? Anything that you can share? Gue bahas tiga lah ya, at least ada 3 dari sisi Web2, stocks, and juga crypto. Wih, menarik, oke? Karena kita ngomong dari crypto dulu ya. Menurut gue kalau misalnya naratif gitu ya, menurut gue udah sangat sedikit lah. In crypto menurut gue general theme yang gue akan suggest untuk teman-teman adalah take profit gitu.
Okay. It's always kalau tanya gue di beberapa kesempatan ada another podcast, interviews, lo tanya gue what is the best alpha, itu adalah taking profits along the way up gitu. Especially buat teman-teman yang sudah kena expose long enough di market. Okay. Let's say lu dari 2023, 2024 udah kena expose gitu ya, especially di Bitcoin gitu ya. So the number one alpha for me adalah it is probably the best time weeks or months ahead gitu ya. Kalau turns out Dia naik. teori gue bener dan gue nggak salah, gue hoki, ya the best alpha is to take some profits gitu ya. Itulah nomor satu. Dan kalau misalnya apa nih playbook di kripto masih ada apa lagi yang menarik menurut gue udah sangat sedikit. Kalau tanya gue, I don't know, gue boleh atau nggak ngomong di sini, but gue super big believer in prediction market ya. Gue sangat big believer. Itu satu area yang gue udah explore dari sejak Januari 2025 lah, dari awal tahun lah. Gue udah sangat explore narasi itu dan menurut gue it's interesting. Apalagi sekarang ya, with current condition, I think meme coin trenches dead gitu ya. Udah gak ada lagi yang mau nge-build meme coin lagi, itu udah gak ada lah menurut gue. CTO ini itu enggak, semua udah menurut gue banyak orang tuh udah ke-extract lah. Lu mau ngomong Anychain, Solana, BSC, semua udah banyak orang ke-extract gila-gilaan gitu loh. Udah gak menarik, even kayak di BSC CZ nge-tweet apa jadi meme, Heyi nge-tweet apa jadi meme. Tapi ujung-ujungnya semua ekstraktif gitu loh. Jadi gak menarik lah menurut gue. Dan menurut gue people udah akan starts to forget about it gitu. Makanya gue big believer in prediction market gitu. Karena menurut gue ini yang mungkin banyak orang masih belum paham bahwa in meme coin atau altcoin lu tuh rewarded for being early. Ya kan, semakin early lu posisinya, ya lu akan semakin greatly rewarded gitu loh. Yang late jump in-nya akan kena hukum, akan kena punished gitu. Simple gitu. But in prediction market is kinda different karena kamu rewarded for being correct. As long as lu bisa menebak the correct outcome, lu akan profitable, lu akan win. Terserah mau lu masuknya di harga berapa. Ngerti kan? Ya lu tetap akan win singular gitu karena prediction market ada cut off-nya jelas semuanya gitu. In meme coin ya, wah even lu udah tepat nih masuk sangat early, tiba-tiba at some point dev-nya ngerak gitu, kelar hidup lu gitu. Ngerti ya maksud gue kayak sulit gitu. Tapi karena gue udah explore banget, itu yang gue bisa bilang setelah explore sekian lama di prediction market, lu rewarded for being correct basically. Ketika lu being wrong, lu selesai, ya lu loss gitu. Tapi outcome-nya binary cuma 2. You either correct or wrong gitu loh. In meme coin terlalu banyak terlalu banyak faktor. Kapan lu keluarnya nyicil atau enggak, sekali lu pull ada liquidity atau enggak, banyak faktornya gitu loh, ngerti kan? But in prediction market enggak, either lu wrong atau correct gitu. Dan gue suka karena it involves my intelligence juga di dalamnya. Kalau meme coin, nah lu cukup retard atau enggak, udah itu sih menurut gue ya. Lu retard enough atau enggak gitu. Tapi kalau itu ada intelligence lah. Kayak lu harus bisa correct, guess the right outcome gitu. Itu nomor satu menurut gue, the only narrative yang I think akan benar-benar besar di tahun depan. Cuman itu yang gue lihat, gue gak ngelihat any bullshit AI lagi yang bisa perform, I don't think so lah. When you talk about that, maksudnya lu actually try to make money with predictions atau actually riding a prediction market ticker? Both. Both. Tapi menurut gua alfanya itu di nomor 1, yaitu make money in prediction market, not riding the ticker. Karena menurut gua eventually ya dev bisa ngerak lu. Gitu. Jadi ya gua ada nge-ride beberapa dan ada beberapa yang gua udah TP lah. Gitu loh. Tapi itu nomor 1 ya, in crypto ya. Menurut gue kalau in terms of altcoin segala macam, it's probably the best adalah lu TP and then only prediction market. Untuk stocks, gue jujur ya, gara-gara ngobrol sama Hengki, gue lagi kena apa ya? Bukan cuma Hengki sih, tapi kayak dari awal gue udah melihat performa IHSG, SPX, SSE semua tuh masih going up. Padahal Bitcoin as index kita juga stuck bahkan declining. Gue berpikir ya maybe stocks menarik gitu karena gue juga lagi coba mempelajari lagi lah. Menurut gue ada liquidity bisa jadi ada uang yang bakal lari ke sana gitu. So probably gue akan beat some stocks juga untuk next year ahead. Dan yang ketiga, kalau misalnya untuk kalian yang di luar dua area ini kan, yang 1-2 ini masih area capital market kan, tapi di luar capital market ya, gue strongly encourage teman-teman untuk punya personal branding and content.
Menurut gue ini nggak tahu ya, ini gue big believer in that ya. Itu yang akan separate kalian untuk bisa maju atau enggak, yaitu personal branding. Kalian punya konten atau enggak. Karena percayalah, gue pribadi bener-bener ngerasain journey gue kesini bisa sampai saat ini nggak lepas dari memang gue konten dan punya personal branding. Lucknya nambah juga ya. Bener. Dan gue jadi punya banyak akses Doors, ke orang-orang yang dengan apa ya, capital resource jauh lebih tinggi dibanding gue untuk gue bisa belajar. Aksesnya ini terbuka karena gue punya personal branding dan gue konten gitu loh. Kalau lu cuman nih, sorry to say ya, gue bukannya mendiskreditkan skill. No. I don't think skill adalah hal yang paling penting di going forward ya. Maksudnya 5-10 tahun ke depan, wah siapa yang skillnya paling jago. No. Siapa yang punya persona, siapa yang punya visibility paling tinggi, itulah yang akan dapat opportunity. Menurut gue. Karena let's say, gue orang kaya, gue punya funds gitu ya. Terus gue mau, let's say gue gak ngerti kripto, simple lah, gue mau nitip aja lah. Lu ngonten, ada lagi B gak ngonten. Padahal B, natural skillnya paling jago, gue akan titip lu. Karena yang gue lihat lu yang masuk ke radar gue dan visibility gue. Gitu loh, ngerti kan? Sedangkan B, walaupun lebih jago, gak masuk visibility gue. Gak nongol di FYP TikTok gue, gak nongol di Reels gue. Gue gak tahu dia siapa. Padahal lebih jago. Lu yang misalnya biasa aja gitu ya, tapi nongol di gue. Oh gue tahu nih orang kayaknya bisa nih. Tetap aja sebodoh apa ya, standarnya ilmu lu, pasti antara ilmu gue sama lu masih ada gap. Let's say gap ilmu gue sama lu 10, gap ilmu gue sama dia 100 karena dia sejago itu. Tapi gue akan tetap pilih lu. Karena lu yang punya visibility. So I strongly encourage ya. Ini lu tau gak sih, semua teman-teman deket gue paksa ngonten. Bro lu harus ngonten bro. Kok gue gak dipaksa? Karena lu udah ngonten men. Berarti kurang deket. Enggak, lu udah ngonten men. Lu kan punya podcast bareng kan sama Kevin, semua Sylvester, sama Sylvester. Lu udah ngonten gue liat men. Gitu. Tapi teman-teman gue yang gak ngonten, lu harus ngonten. Karena menurut gue itu akan separate kalian dari pintu opportunity. I agree. Gitu. Jadi wajib banget. Terserah kalian disiplin ilmunya apa. Mau lu masak kek, mau lu ngapain kek, mau lu trading, gue gak peduli, lu gak harus konten trading juga gitu. But you have to digitally present. Gitu. Otherwise lu menurut gue susah untuk bisa terima big opportunity. Even if lu gak cari viral atau cari follower yang bombastis gitu. Ya tentu ketika lu ngonten, metrik lu adalah numbers dong, views dong. Maksudnya kan ya, harus dong, lu harus belajar gimana caranya konten lu disukai, konten lu bisa viral dan konten lu bisa engage sama orang-orang. Harus banget belajar. Karena itu juga ada ilmunya gitu loh. Wajib banget menurut gua. Banyak lah courses yang kayak atau even lu tanya ChatGPT juga, mereka juga udah bisa breakdown lu caranya gitu loh. Oh gini caranya, gini segala macem. I see. Gitu-gitu. But you need to be digital present. Oke. Waktu kita udah habis. Masa? Tapi kayak belum deh. Boleh satu pertanyaan lagi? Wih, minta izin dulu sama Heru di sini. Penasaran banget gue sama satu ini. How do you see crypto asset crypto as an asset class? Karena ya tadi kan ngomongin bolak-balik kita di outperform sama semuanya. Kita crypto. Apa yang shifting sih sampai kenapa kita bisa segininya? Menurut lu punya teori atau lu punya take gak? What's happening with kayak liquidity di crypto? Kenapa semuanya ke ekstrak ke stocks atau bla bla bla? Dan kenapa kita sangat kayak, apakah memang crypto asset ini lagi nggak dilirik lagi? What's happening here? To put it very simple ya, gue nggak without being too tight into macro situation gitu, karena terlalu banyak faktornya menurut gue. But actually kalau teman-teman perhatiin beberapa waktu lalu kan long term holders pada jualan kan, yang dari ya long term holders Bitcoin yang ada yang kayak udah untung ratusan juta dolar gitu. Kalau lu perhatiin lu konsen, gue lupa lah precise angkanya berapa. Banyak gitu. banget wallet ancient tiba-tiba. Iya, wallet yang lama dormant tiba-tiba bergerak and start selling gitu. Menurut gue ini terjadi the biggest perpindahan uang lah. Crypto, Bitcoin proof bahwa gini. Lu ngomong any capital market, yang terjadi itu adalah selalu ya institutions makanin uang retail atau makanin uang another institutions. Ya dong. That's what always happen.
institusi create something dengan tujuan makan uang institusi lain atau retail. Oke. Ya, itu yang terjadi di any capital market. But satu-satunya dalam sejarah yang pernah terjadi di mana retail menggunakan institusi sebagai exit liquidity baru di Bitcoin. That's ya basically menurut gua it's fair lah. Mereka semua mau take some profits, mau enjoy ratusan juta dolar, mereka udah hold segitu lama. It's good game buat mereka, man. It's good game, very very good game gitu. Can't thank enough menurut gua. Gila, ini baru pertama kali terjadi loh dalam history. Retail menggunakan institusi jadi exit liquidity. Dibuang ke institusi. Lu lihat apalagi aset kelas yang seperti itu. Not even gold, man. Not even gold. Not even apa lu sebut gue semua aset. Tidak akan pernah ada satu aset kelas di mana institusi jadi exit liquidity retail. Nggak pernah terjadi sebelumnya. That's what happened menurut gue. Tapi on positive side dengan regulation yang semakin clear, dengan support dari orang kayak Trump segala macam ya menurut gue. But gue nggak tahu lah, Trump ini kan sometimes lu nggak bisa percaya dia 100% lah menurut gue ya. Gue dari dulu berpikir seperti itu, kayak he's a big media guy menurut gue, dan dia bisa ngomong apa aja dan dipelintir tiba-tiba besok jadi berubah segala macam gitu lah. Dan menurut gue mereka semua punya kepentingan kelompok. But gue in general meyakini kita ngomong long enough ya. Institution adoption akan makin masif. Bahkan bisa jadi countries yang juga adopt Bitcoin akan semakin masif gitu ya. Dan buat gue it's apa ya, itu satu shifting yang menurut gue terkesan menyakitkan but necessary. Otherwise can you imagine ketika udah price going up higher dan mereka baru buang gitu ya. It's going apa ya, itu akan hurt so many people lagi gitu loh. But ini kan sebenarnya terjadi perpindahan kan. Perpindahan secara natural, bukan secara natural ya, tapi ya berpindah tangan aja gitu loh. Mereka berhasil jual ke sini, jual ke situ, dump, jeger, akan terjadi shock price action, terus altcoin juga gitu ya. But menurut gue itu necessary sih. Kalau gue ngelihat dari secara kacamata looking forward bahwa Bitcoin akan di-adopt secara lebih masif lagi ke depannya. It's very necessary menurut gue untuk whale yang dari inception ini, dari sejak 2009-2010 ini harus pindahin barang dulu. Gitu. So, gue ngelihatnya ada negatif, ada positive sides-nya juga gitu loh. Kalau gitulah. Itu apa ya, gue selalu berusaha menjelaskan yang lu pada bisa ngerti deh. Kalau ntar gue keluarin teori makro, wah ada ini, aduh mabok coy. Gue aja mabok. Gue aja mabok gitu. I see. Tapi gue meyakini general theme untuk 2026 ya. Makanya kan gue bilang ada bullish ada bearish ya. 2026 itu akan choppy luar biasa menurut gue. Itu general theme gue. Sekali lagi outlook gue adalah, kalau lu tanya gue, I don't think 70-80% correction akan terjadi di Bitcoin. Gue ngomong Bitcoin so, ya. So are you saying karakteristik dari aset kelas Bitcoin ya, Bitcoin itu udah berubah? Iya. Is that what you're saying? Iya. Jadi berubah. menurut tuh dia lebih niru siapa? Lebih niru gold atau lebih niru SPX atau Nasdaq atau apa? What's your kayak take on that? Mungkin yang paling mendekati gold kali ya. Mungkin yang paling mendekati. But I don't think itu bisa di-reflect on any asset class ya menurut gue. Nggak ada yang bisa mirroring. Gue nggak consider Bitcoin itu pergerakannya mirroring any asset class menurut gue. Bitcoin definitely still the best performing asset of all time. Ya, tapi mungkin yang paling mendekati gold. But I'm thinking of apa ya, massive adoption segala macam di next year itu akan sangat choppy untuk Bitcoin. Akan sangat-sangat choppy. Akan bisa dar. Gue jadi kayak tapi gue nggak berpikir 70% correction akan happen. Itu unlikely lah menurut personal opinion gue. Ya, karena kalau misalnya let's say target gue 150.000, 70% correction, it means 30 ribu men. I don't think akan happen sih gitu. Maybe 50%. Itu yang akan gue berpikir gitu. Jadi kayak itu akan semakin diminishing correctionnya karena ya udah semakin mature gitu. Itu teori gue pribadi. 50% correction aja ketika memang dikasih, I would be very happy to buy. Gue akan jadi happy buyer lah. Tapi itu Bitcoin sekali lagi ya, altcoin lu gak pernah tahu men. Bisa bener-bener sedet-detnya gitu. Di trim all the way. Gila, altcoin parah banget. I see. Oke. Udah sejam lebih kita actually. Oke. But
Gue belajar banyak banget hari ini. Wait, Thank you banget Dre. tapi gue enjoy banget ngobrol sama lu. Oh ya? Gak berasa. Gue gak berpikir ini udah sejam loh. Ternyata udah sejam. Jadi minggu depan ke podcast lagi? Gantian lah lu ke tempat gue nanti ya. Oke, boleh. Oke, anyway guys, sekian untuk hari ini. Pasti teman-teman belajar banyak, I know, karena hari ini harta karun kita dapat ya dari Ko Andre. But anyway, sekali lagi disclaimer, everything that we discuss hari ini banyak personal opinion dan for educational purposes only. Make sure teman-teman tahu kalau ini not financial advice dan please do your own research. But anyway, see you in the next episode. Bye bye.